Jadi kadang-kadang orang itu berbicara belum dapat taufik dan hidayah. Ya gitu. Gimana tuh kalau Pada hakikatnya semua orang itu mendapatkan taufik dan hidayah. Kalau kita berasumsi, misalkan orang yang berjamaah ke masjid itu mendapatkan taufik dan hidayah. Orang yang tidak, dia belum mendapatkan taufik dan hidayah. Itu asumsi seperti itu menurut saya pribadi kurang tepat. Kurang tepat. Karena kalau kita berpikir seperti itu, kesannya bahwa Allah itu sayang kepada sebagian, tidak kepada sebagian. Sedangkan Allah itu Maha Pengasih. Jangankan kepada umat Islam, orang kafir pun Allah sangat mengasihi. Contohnya orang kafir yang tidak ibadah, malah dia itu bertentangan dengan Allah, tapi Allah masih kasih rezeki. Itu tandanya Allah itu Maha Pengasih. Nah, lantas apa dong? Bagaimana dong cara menyikapinya? Nah, jadi taufik hidayah Allah kasihkan ke semua orang, tapi tidak semua orang yang menerima taufik hidayah tersebut. Jadi yang salah siapa? Allah yang tidak memberi kita taufik hidayah, apa kita? Justru yaitu kita tidak menerima taufik hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Hakikatnya seperti itu. Ya benar. Paham. Hakikatnya. Tapi buktinya Hakikatnya seperti itu. Taufik hidayah itu Allah kasih karena Allah Maha Penyayang. Itu pun tidak lepas daripada takdir Allah. Benar sekali. Jadi orang itu salah tanggap ya, Kang. Nah, sekarang orang yang sudah bisa berjamaah di masjid 5 waktu, orang yang suka mengaji, dia jangan berjumawa atau merasa diri paling hebat, merasa diri paling gagah daripada yang lain, karena yang lain tidak berjamaah sedangkan dia berjamaah. Sehingga ada jumawa dalam hati. Jangan. Bentar Kang, jumawa itu apa? Seperti apa? Jumawa itu seperti gumode, sombong, angkuh. Iya. Angkuh seperti itu. Itu penyakit hati. Yang sangat berbahaya. Karena pada dasarnya mereka yang berjamaah ke masjid, yang mengaji tiap harinya, itu hakikatnya itu Allah juga. Karena beliau pun tetap sifatnya la haula wala quwata. Dia bisa berjamaah, dia bisa mengaji, itu karena takdir Allah juga. Jadi jangan diakulah. Merasa bahwa aku inilah yang paling ngaji, aku inilah yang paling dominan berjamaah atau mengaji. Jangan seperti itu. Kita harus bersyukur ketika kita dirajinkan sama Allah berjamaah di masjid. Kita harus bersyukur dan tidak merendahkan orang-orang yang belum bisa berjamaah di masjid. Dan orang yang belum bisa berjamaah ke masjid, jangan berprasangka kepada orang di masjid, sok rajin, sok anu. Jangan seperti itu. Justru dia harus bersedih ketika orang lain sudah ditakdirkan sama Allah untuk melakukan hal yang baik dan dia belum, berarti dia sama Allah belum takdirkan untuk melakukan hal yang baik. Nah, itulah yang paling kita harus waspadai, dan jangan salah mengambil atau memahami hal tersebut agar kita tetap aman dan kondusif dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Jadi hablum minanas itu harus terjaga, Kang. Urusan ibadah kita kepada Allah, yaitu urusan nanti kita sama Allah. Jangan sampai amal ibadah kita
kita dipakai sombong. Wah, Pakai angkuh. Karena hakikatnya kita tidak memiliki. Dan manusia itu lemah. Iya, karena yang berhak sombong itu Allah Subhanahu wa taala. Allah. Berhak sombong itu Allah. Iya. Selain Allah tidak berhak untuk sombong. Bahkan sombong itu salah satu penyebab yang diusirnya iblis dalam surga itu karena dia sombong. Iya, itu benar. Iya benar kan. Tapi iblis itu diusir dari surga, tapi dia mengimani kepada Allah. Mengimani. Kalau dia ditanya siapa Tuhan, dia pasti jawab Allah. Allah. Karena ada kesombongan dalam hatinya, dia celaka. Dalam nerakanya pun selamanya. Itu baru sombong dalam hati sudah celaka. Apalagi terang-terangan begitu kan. Apalagi terang-terangan. Alhamdulillah. Ya itulah yang kita harus menjaga hati ini dari sifat-sifat yang ria, hasud, takabur, itu harus kita bersihkan. Walaupun emang susah, tapi kalau kita belajar membersihkan sifat itu dari hati kita, insya Allah kita diberi kemudahan. Betul sekali.